Shalom, selamat hari Tuhan. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah di hari Minggu ini. 1. Kalian sudah berpakaian yang rapi. 2. Duduk yang manis, tidak sambil makan, tidak sambil bermain. 3. Kita fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat menyanyikan pujian, kita nyanyi dengan keadaan hati yang gembira. Oke? Sebelumnya kita mulai dulu dengan doa itu. Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, terima kasih juga Bapa, hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Bapa dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu, dan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan menyanyikan 2 lagu. Yang pertama, Perjalanan Padang Gurun, dan yang kedua 10 Perintah Allah. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyiin sama-sama. Etam tentangan Migdol, Mara Elim Laut Teberau, Padang Gurun Sindoka Alus Rafidim, Padang Gurun Sinai Kibrot Tawa Haserot, Ritma Rimon Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafer, Harada Makelot Tahatara, Nitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgitkan. Yot bata abrona esion geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, Obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Menyembah
setelah menyanyikannya, kalian jadi inget kan 10 perintah Allah dan kemah-kemah dalam perjalanan padang gurun. Hari ini kita akan mendengarkan firman dengan judul Hari Penuaian Jelai. Nah, Bu Guru harap kalian sudah mempersiapkan apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya yang dibawakan oleh Bu Guru Dwi. Kita buka dulu yuk Alkitabnya, kita baca dulu ayatnya sama-sama. Keluaran 23 ayat 16 sampai 17. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hari pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Amin. Nah, setelah kita menyanyi, kita akan mendengarkan firman. Kita persiapkan hati kita, kuping kita didengar, kita perhatiin baik-baik. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau kirimkan Roh Kudus Bapa, agar kami dapat memahami setiap perkataan-Mu yang disampaikan Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak yang taat setiap firman-Mu. Bapa, tolong berkati juga Bu Guru Dwi Bapa, agar Bu Guru Dwi dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, tolong berkati kami semua Bapa, tolong berkati kesehatan kepada kami semua. Dan jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Kau angkat setiap sakit penyakit Bapa, dan agar dapat segera diberi kesembuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, hari ini Ibu Guru akan membawakan khotbah ibadah khusus Hari Penuaian Jelai. Mungkin sudah ada dari kalian yang mengerti Hari Penuaian Jelai, karena setiap tahun kita pasti mendengarkan khotbah ini. Kalian duduk yang rapi ya, dan konsentrasi agar dapat lebih mengerti. Apakah itu menuai? Menuai adalah mengambil hasil panen dari tanaman yang telah kita tanam dan telah menghasilkan buah atau biji-bijian yang dapat kita olah menjadi makanan. Lalu Bu Guru, apakah itu jelai? Nah, jelai adalah sejenis gandum padi-padian yang dapat kita olah menjadi makanan, seperti beras juga, menjadi nasi. Sebelumnya, Ibu Guru akan menjelaskan mengapa sampai ada dirayakan Hari Penuaian Jelai. Anak-anak, apakah kalian ingat bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir berjalan di padang gurun selama 40 tahun? Kalian ingat kan? Lalu mereka berhasil sampai di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu semua adalah penyertaan dari Tuhan kan? Mereka melalui banyak rintangan, tetapi Tuhan menyertai mereka sampai di Kanaan. Sampai di Kanaan, bangsa Israel menguasai tanah Kanaan. Lalu mereka mulai memiliki tanah untuk bercocok tanam. Lalu mereka menanam jelai dan tanaman lainnya yang dapat dimakan. Mereka sangat bersyukur. Oleh karena itu, setiap bulan Juli di minggu yang pertama, bangsa Israel mengumpulkan hasil penuaian jelai dan panen-panen mereka. Lalu bangsa Israel mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai buah pertama, buah yang sulung. Hah? Apakah itu artinya sulung, Bu Guru?
Sulung itu adalah hasil yang pertama kali didapat dan yang terbaik. Kita harus mempersembahkan yang terbaik dan hasil pertama, yaitu yang disebut sulung, kepada Tuhan. Hari penuaian jelai disebut juga dengan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, ketika murid-murid Yesus dan orang-orang yang berkumpul di satu tempat, lalu mereka berdoa bersama-sama. Lalu mereka menerima Roh Kudus dan pergi ke seluruh bumi bersaksi, bercerita tentang Yesus. Anak-anak, buah pertama adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan pertama di antara orang mati. Hal ini memberikan kita harapan untuk dapat juga mengalami kebangkitan seperti Yesus. Karena itu, terjadilah gerakan di seluruh dunia bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Maka sejak saat itu banyak sekali gereja dibangun di mana-mana di seluruh dunia dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ibu guru, bagaimana kalau kita bisa dapat menjadi anak-anak yang memberikan persembahan yang sulung? Nah, begini anak-anak, setiap hari di dalam kehidupan kita harus mengutamakan Yesus. Yesus harus yang menjadi pertama di dalam hidup kita. Seperti contoh, di saat bangun pagi, apakah kalian buka mata lalu langsung berdoa, berkata, "Selamat pagi Tuhan Yesus, aku sudah bangun." Atau kalian langsung memikirkan, aku hari ini mau makan sarapan apa ya? Atau hari ini aku mau main apa ya? Apakah seperti itu? Nah, kalau sulung, kita juga memikirkan di saat belajar, kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat dan kepandaian. Lalu saat makan, kita juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan sudah diberikan makanan. Dan pada saat kalian mau pergi keluar, apakah kalian berdoa dulu? Lalu sampai saatnya tidur di malam hari, apakah kalian ingat Tuhan? Lalu mengucap syukur sudah disertai hari ini oleh Tuhan. Nah, jika kalian melakukan semua itu, kalian sudah memberikan juga persembahan yang sulung, bahwa hari-hari kalian selalu ingat kepada Tuhan menjadi yang pertama dalam kehidupan kalian. Lalu anak-anak, apakah Yesus sudah menjadi buah pertama di hati kita? Kita harus benar-benar sepenuhnya percaya kepada Yesus dan akan kebangkitannya. Lalu bercerita ke semua orang tentang Yesus. Mari anak-anak, apapun yang kita alami hari ini, walaupun kita sedang ibadah di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana, sedang ada virus corona, kita harus tetap mengucap syukur dan kita memberikan buah pertama kita kepada Yesus pada saat ibadah, pada saat kehidupan kita sehari-hari. Ayo anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Pada hari ini Allah Bapa, kami dapat masih beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Allah Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang mengerti tentang buah pertama dan persembahan sulung dan juga selalu Bapa untuk merayakan hari penuaian jelai di setiap tahunnya agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu mengutamakan hidup bersama Allah Bapa di setiap harinya.
Allah Bapa, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hati Bapa, seperti persembahan Habel. Terima kasih Allah Bapa, kami mohon penyertaan Allah Bapa di hari-hari berikutnya, agar kami terlepas dari segala sakit penyakit, kecelakaan, virus corona, dan juga gangguan lainnya. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana setelah mendengarkan firman hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau masih belum mengerti, boleh didengarkan lagi, diulang. Kita harus selalu bersyukur untuk setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua di masa-masa kemarin, hari ini, hari besok, dan hari yang selanjutnya. Makanya kita sebagai anak harus selalu bersyukur. Oke? Nah, nanti jangan lupa hafal ayatnya ya. Sekarang kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.